Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali manhwa Is Over the Queen's of Rice, Husband is Actuality Invisible. Tapi seperti biasa alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan orang tersebut yang meminta kepada Zhan Wusuang untuk makan agar kondisi tubuhnya tetap sehat. Zhan Wusuang mengatakan jika dirinya tidak paham mengapa sangat sulit untuk menghubungi Zhan Zuo dan rekannya, padahal dirinya hanya mau mengecek berita dan mencari jalan. Zhan Wusuang menanyakan bagaimana bisa tidak ada gerakan sama sekali. Orang tersebut juga tidak tahu mengapa Zhan Zuo tidak mengirim berita sama sekali kepada mereka. Orang tersebut meminta Zhan Wusuang untuk tetap tenang. Karena tidak ada kabar berarti mereka berhati-hati dan tenang dalam bekerja. Zhan Wusuang emosi dan langsung membuang makanannya. Zhan Wusuang mondar-mandir sambil mengatakan jika Zhan Zuo dan rekannya kembali, maka Zhan Wusuang akan memberikan segalanya kecuali wanita. Zhan Wusuang tiba-tiba mengingat tentang wanita. Zhan Wusuang menduga jika para wanita ras iblis suci menggoda mereka dengan kelembutan dan membuatnya tidak ingin kembali. Sedangkan orang tersebut berpendapat jika mereka mungkin saja menghadapi bahaya dan langsung mati. Orang tersebut bernama Lao Tzu. Zhan Wusuang menanyakan mengapa tidak ada ledakan dari Burning Blood Crystal. Tzu menanyakan apakah ada kemungkinan jika Burning Blood Crystal tidak meledak karena dihentikan. Zhan Wusuang menjawab, tidak meledak, bahkan ketika aku menghadapi Burning Blood Crystal, aku tidak punya pilihan lain selain lari untuk hidupku. Bagaimana mungkin ada seseorang yang cukup kuat untuk menghentikan Burning Blood Crystal di tempat ini? Kalaupun ada, paling-paling ditekan. Zhan Wusuang mengatakan, sepertinya tidak dapat dihindari bahwa aku akan pergi ke sana sendiri. Aku ingin melihat betapa bahagianya para bajingan ini tinggal di bawah sana. Tiba-tiba ada seorang yang memberitahu mereka berdua jika tuan mereka telah menyelesaikan pelatihan dan memanggil Zhan Wusuang untuk datang ke tempatnya. Zhan Wusuang menyuruh Tzu untuk memberitahu anggota tim pertama untuk berkumpul. Karena setelah dirinya bertemu tuannya, Zhan Wusuang akan langsung pergi ke alam iblis suci. Tzu pun menurutinya. Zhan Wusuang bingung kenapa fragmen dunia ini melayang. Zhan Wusuang tidak memperdulikan hal tersebut karena ada banyak fragmen dunia yang serupa di Void. Dan ternyata di dalam fragmen dunia tersebut terdapat Dao yang sedang mengintai pergerakan ras Bloodstrike. Tuan Qiao benar, kapal perang ras Bloodstrike memang berada di luar batas dunia dan mereka bersembunyi dengan sangat baik, menggunakan turbulensi dalam kehampaan dan fragmen dunia yang padat sebagai penutup. Itu benar-benar memudahkan lelaki tua ini untuk menemukannya. Di sisi lain, Zhan Wusuang memberi salam kepada tuannya. Orang tersebut menanyakan di mana rambut Zhan Wusuang. Zhan Wusuang ingin mengatakan jika dirinya botak, tetapi Zhan Wusuang malu mengatakannya. Lupakan saja, itu tidak masalah. Aku baru saja mendengar dari bawahanmu bahwa kita sekarang berada dalam void di atas alam iblis suci, tanya orang tersebut. Zhan Wusuang menjawab bahwa itu benar. Itu benar-benar kebetulan. Aku memiliki beberapa efek samping setelah menggunakan kutukan darah. Dan aku datang ke kapal perangmu hanya untuk beristirahat, sambil merasakan jejak permaisuri Kaisar Naga. Tanpa diduga, jejak permaisuri Kaisar Naga yang aku rasakan berada di alam iblis suci. Itu benar-benar tidak membutuhkan usaha sama sekali. Di alam iblis suci,
Sayuan, si Royan, dan Baeking sedang makan malam bersama. Si Royan berkata, setelah kamu menemukan informasi tentang medan peran Valen Van Void, kamu akan meninggalkan kolmu di kerajaan iblis Yuanzi, dan kamu dapat pergi ke orang tuamu dan minta kejelasan. Sayuan mengatakan, tentu saja, aku harus bertanya dengan jelas. Ketika aku memikirkan hal ini akhir-akhir ini, kepalaku terasa seperti akan meledak. Sungguh menjengkelkan. Roti Kukushi, apakah kamu merindukan orang tuamu seperti ini? Tanya Sayuan. Si Royan menjawab jika dirinya merindukan mereka. Kalau begitu, pergi saja mencarinya, ucap Sayuan. Aku Kaisar Ian Agung, jadi aku tidak bisa pergi dari sini dengan santai. Puluhan ribu orang di sini adalah tanggung jawabku, dan aku tidak bisa seenaknya. Jika mereka mengetahui situasi Ian Agung saat ini, mereka pasti akan mendukung keputusanku. Kaisar juga mendukungmu. Namun, apakah kamu ingin bergegas dan pergi ke medan perang Void? Lagi pula, itu adalah tempat pertarungan. Bagaimana jika ayah dan ibumu mati dalam pertempuran? Tanya Sayuan. Apa yang kamu pikirkan? Jika orang tuamu begitu mudah mati dalam pertempuran, mengapa Ras Blostrek menghabiskan banyak uang untuk menyusup ke alam iblis suci? Pikirkan baik-baik. Ayah dan ibuku tampaknya berada di lingkungan yang relatif bahaya. Kalau si Royan menyuruh Sayuan diam dengan menuangkan sebuah anggur ke mulutnya. Sayuan pun emosi dan langsung membalasnya. Minum, minum lagi. Kalian minum, aku akan makan. Itu sempurna. Ucap pikiran Baeking sambil membawa anggur untuk mereka berdua. Baeking menggeser meja makannya agar meja tersebut tetap aman. Dan setelah itu Baeking langsung makan. Beberapa saat kemudian, Yang Ming dan Kyotan datang ke tempat mereka bertiga berada. Yang Ming menanyakan orang tua Kyotan. Kyotan menjawab jika orang tuanya dibunuh oleh ayah angkatnya. Yang Ming langsung meminta maaf karena dirinya tidak menyangka itu terjadi. Tidak apa-apa, aku baru mengetahuinya nanti. Sebelum aku pikir aku dipungut. Bagaimana Tuan Pangeran bisa mengatakan hal yang menyakitkan seperti itu sambil tersenyum? Ucap pikiran Yang Ming. Yang Ming menanyakan, apa yang pernah Kyotan alami di masa lalu? Di masa lalu, yang disebut ayah angkatku hanya membesarkan kami sebagai anjing pemburu dari organisasi pembunuhnya. Dan aku adalah ais organisasi. Sedikit lebih santai dari yang lain. Yang Ming tidak menyangka jika Kyotan adalah seorang pembunuh ais dari dunia alam asli. Tidak, aku ais dari ais, tapi bukan pembunuh ais, ucap Kyotan. Yang Ming menanyakan apakah itu ada bedanya. Kyotan menjawab, di kampung halamanku, aku telah lama diusir dari dunia pembunuh. Bajingan itu mengatakan bahwa aku tidak layak menjadi pembunuh. Aku yang pertama dalam daftar kuat, tetapi yang terakhir dalam daftar pembunuh. Mereka juga mengatakan bahwa metode pembunuhanku bengkok dan sangat memalukan. Oleh karena itu, aku memang ais dari organisasi pembunuh sekarang, tapi bukan pembunuh ais. Apakah masih bisa seperti ini? Bolehkah aku bertanya kepada Tuan Pangeran, apa metode pembunuhan Anda? Izinkan aku bertanya kepadamu, menurutmu, pembunuhan yang memenuhi syarat adalah untuk menghapus target tanpa ditemukan oleh orang lain dan tanpa meninggalkan jejak. Itu benar. Jika aku membunuh semua orang dan menghancurkan tempat tersebut, bukankah tidak akan ada kebocoran atau bahkan jejak? Tanya Kyotan. Ini, jika kamu bersikeras mengatakan seperti ini, masuk akal, jawab Yang Ming. Lihat, kamu setuju kan?
ketika aku membunuh seluruh istana awan darah. Bukankah kamu tidak menemukan informasi apapun? Yang Ming hanya bengong setelah mendengar ucapan Qiuetian. Yang Ming dan Qiuetian mendengar suara Sayuan dan Ziroyan. Dan ternyata mereka berdua sudah mabuk berat. Qiuetian langsung akan mengantarkan mereka berdua. Yang Ming melihat ke arah Qiuetian dan berpikir untuk menghancurkan mayat dan jejak. Bunuh seluruh istana awan darah. Yang mulia, Anda adalah yang terbawa dari daftar pembunuh di kampung halaman Anda. Dan Anda bahkan dikeluarkan dari dunia pembunuh. Itu tidak salah. Orang menyuruh Anda membunuh satu orang. Dan Anda langsung memusnahkan seluruh keluarganya. Tiba-tiba Yang Ming dan Qiuetian mendapatkan sebuah pesan. Dan ternyata itu adalah Dao. Dao memberitahu jika dirinya telah menemukan markas ras Blood Strike. Qiuetian melihat ke arah Yang Ming sambil mengatakan jika mereka harus segera pergi. Qiuetian menyuruh Bai Qing dan Yu untuk datang ke tempatnya. Setelah itu, Qiuetian membawa Sayuan dan Ziroyan ke dalam rumah dan langsung membaringkannya ke tempat tidur. Qiuetian melihat ke arah Sayuan dan Ziroyan. Setelah itu, Qiuetian langsung mencium dahi Ziroyan dan dahi Sayuan. Apakah ada perbedaan antara kamu menutup dan tidak menutupnya? Bai Qing meminta tolong kepada Qiuetian untuk melakukan itu. Qiuetian pun langsung memukul leher Bai Qing. Qiuetian meminta kepada Yu untuk menjaga kedua ibunya, karena Qiuetian akan melakukan sesuatu. Aku mengerti, tapi apa yang akan kamu lakukan, ayah? Penjahat lain ingin membunuh ayah. Apakah ayah mengetahuinya? Anak-anak jangan tanya tentang urusan orang dewasa. Dan setelah itu, Qiuetian dan Yang Ming langsung pergi. Beberapa saat kemudian, di markas ras Blood Strike, menilai dari informasi yang kamu berikan, rahasia besar Kaisar Iblis Suci mungkin benar-benar ada di kampung halamannya. Zhan Wuzong menanyakan, Tuan, apakah alam Iblis Suci benar-benar misterius? Orang tersebut menjawab, meskipun Long Qiu Bai Qing terkena kutukan darahku, menurut instingnya, dia setidaknya harus pergi ke wilayah Laut Timur. Tetapi dia memilih wilayah Iblis Suci yang terlalu tidak masuk akal. Selain itu, aku bukan satu-satunya yang mengikuti Long Qiu Bai Qing. Mungkin seseorang dari alam Iblis Suci telah tiba lebih awal. Dan untuk merebut pujian, membunuh rekan timmu. Long Qiu Bai Qing, apakah itu sangat penting? Ucap pikiran Zhan Wuzong. Ada beberapa hal yang tidak kalian ketahui pada tingkat ini, dan itu normal. Dia telah menjadi teman bermain wanita itu sejak dia masih kecil, dan dia tumbuh bersama wanita itu 4 tahun lalu di Liga Suci, tanya Zhan Wuzong. Itu benar. Siapa yang akan membayangkan bahwa iblis rubah berusia 16 tahun bisa begitu kuat dan menjadi wanita dengan otoritas yang sangat kuat. Long Qiu Bai Qing adalah teman bermain dan orang kepercayaannya. Jika dia bisa ditangkap, dia pasti akan mendapatkan banyak keuntungan sebagai gantinya. Tidak hanya itu, jika ingin mencari keturunan Kaisar Iblis Suci, rencana untuk membuka gerbang perang melalui darahnya juga bisa dilakukan. Dalam operasi ini, kau harus membantuku dengan segenap kekuatanmu. Dan tentu saja kau akan tercantum dalam buku jasa. Kau harusnya sangat tahu betul tentang seberapa kaya hadiah pasukan Wuling. Zhan Wuzong ketakutan sambil menunjuk ke arah tuannya. Orang tersebut emosi ketika melihat Zhan Wuzong menunjuk ke arah dirinya sambil berekspresi ketakutan. Tiba-tiba, ada sebuah tangan yang memegang kepala orang tersebut dengan sangat kuat, hingga membuat kursinya hancur berkeping-keping. Aku sangat ingin tahu tentang seberapa kaya hadiah dan manfaat yang baru saja kau sebutkan. Bisakah kau memberitahuku tentang hal itu? Tanya orang misterius. Dan ternyata itu adalah Qiuetian
yang datang bersama Dao dan Yang Ming. Orang tersebut bingung kapan Kyotan berada di belakangnya. Aku tidak bisa merasakan auranya, dan jiwanya sangat kuat. Tidak hanya dapat menghalangi invasi kesadaranku, tetapi juga mengganggu kesadaranku sendiri. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Tidak, aku harus bertindak lebih dulu. Setelah itu, orang tersebut langsung mengeluarkan teknik kebencian darah berbalik. Dan seketika, ada sebuah rantai muncul dari kelopak bunga dari teknik tersebut. Dan rantai tersebut mengarah ke Qiotian. Orang tersebut mengatakan kunci. Dan rantai tersebut langsung mengunci pergerakan Qiotian. Orang tersebut mengatakan kepada Zhan Wusuang untuk melakukan itu. Zhan Wusuang langsung membesarkan tubuhnya dan langsung menyerang Qiotian. Zhan Wusuang menyuruh untuk mundur. Orang tersebut dan Zhan Wusuang mundur. Orang tersebut mengatakan jika dirinya akan mengulur waktu dan menyuruh Zhan Wusuang untuk segera menggunakan Burning Blood Crystal untuk meledakkan Qiotian. Zhan Wusuang merobek dadanya dan langsung mengambil Blood Crystalnya. Setelah itu, Zhan Wusuang langsung melemparkan ke arah Qiotian berada. Tuannya mengatakan jika batu itu akan segera meledak dan mereka harus segera pergi. Zhan Wusuang mengeluarkan sebuah benda dan langsung meletakkannya ke lantai. Dan benda tersebut langsung mulai menyerap mereka berdua dan anggota ras Bloodstrike lainnya. Orang tersebut tersenyum dan mengatakan, sampah ras manusia, hadapi ledakan Burning Blood Crystal. Kami menantikan kedatangan kalian kembali. Beberapa saat kemudian, di suatu tempat, orang tersebut mengatakan, aura di sini sangat tipis. Binatang buas terkuat hanya berada di tingkat keempat, dan sekitarnya sangat aman. Zhan Wusuang berkata, teleportasi void besar yang digunakan untuk pelarian darurat ini hanya dapat digunakan sekali dan juga menggunakan begitu banyak Burning Blood Crystal, 500 juta batu roh bermutu tinggi. Orang tersebut menyuruh Zhan Wusuang untuk jangan khawatir, karena ketika dirinya kembali ke medan peran Valen Flan Void, dirinya akan menjelaskan masalah ini kepada atasan Zhan Wusuang. Percayalah, jika kita tidak dengan tegas membuang Burning Blood Crystal dan mengaktifkan formasi untuk melarikan diri, kita pasti akan mati. Aku tahu bahwa orang itu terlihat biasa saja, tetapi dia diam-diam dapat muncul di belakang Anda. Tuan, kekuatannya tidak terduga. Berkat keputusan cepat Anda, membuat kita segera bersembunyi di pecahan dunia kecil ini. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kita membayar mahal untuk datang ke sini. Kalian cepat gunakan kapal perang untuk menandai tempat ini sebagai titik jangkar. Dan kalian bisa datang ke sini langsung dengan mengaktifkan formasi di masa depan. Orang tersebut menurutinya. Sementara mereka menetapkan titik jangkar, mari kita lihat proses orang-orang yang terbunuh oleh pengeboman itu dan hilangkan amarah kita. Mari kita lihat musuh macam apa yang membuat komandan menghabiskan semua Burning Blood Crystal. Dan ternyata Kyotan masih baik-baik saja. Dao mengatakan orang itu barusan adalah ras Blood Reut yang merapalkan kutukan darah pada Long Qiu Bai King. Yang Ming berkata, setelah mengetahui bahwa ada masalah, orang itu dengan tegas memerintahkan mundur, dan dia mengandalkan ritme pertempuran dengan sangat baik, sehingga dia bisa dianggap sebagai orang besar. Orang itu ditutupi dengan garis-garis hitam, dan bunga teratai hitam di dahinya. Tidak terlihat seperti orang baik pada pandangan pertama. Wajah pria itu penuh dengan konspirasi dan tipu daya. Dan dia melarikan diri ketika melihatku. Dia jelas seorang pencuri dan memiliki hati nurani yang bermasalah.
Energi dari Burning Blood Crystal ini jauh lebih kuat daripada dua yang di alam iblis suci dan lebih kuat untuk dimakan. Keren. Kalau begitu, bukankah perjalanan kita akan sia-sia? Menilai dari situasi barusan, mereka menggunakan formasi ruang yang disebut formasi pergeseran void yang membutuhkan titik jangkar. Menilai dari fluktuasi spesial yang tersisa di dekatnya, mereka seharusnya bersembunyi di fragmen ruang waktu terdekat. Tiba-tiba ada suara ledakan ketika Kyotan memakan Burning Blood Crystal. Setelah memakannya, Kyotan mengeluarkan sebuah api yang sangat besar dari mulutnya. Setelah itu, Kyotan pun merasa lega. Kyotan bertanya, apakah kamu yakin mereka ada di fragmen ruang waktu terdekat? Mungkin itu petunjuk untuk menyesatkan kita. Dao menjawab, menurut pemikiran mereka, fluktuasi dasar setelah ledakan Burning Blood Crystal akan sepenuhnya menutupi fluktuasi spesial. Namun, mereka melewati jurus pembunuh Tuan Kyo, dan Burning Blood Crystal menjadi bumbu barbeque Tuan Kyo. Kyotan menduga jika setidaknya ada 100 fragmen di sini, dan itu sangat sulit untuk menemukannya. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu, dan sampai jumpa di next video.